Yesus kau damai, hai Yesus perdana akuku, hai Yesus kau sifat harum asap. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Sabar dan teguh di dalam penderitaan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Ketika kita mengalami penderitaan apapun itu, maka reaksi yang ditunjukkan seseorang dapat berbeda-beda satu sama lain. Jika ditanyakan kepada kita, siapakah yang suka dengan penderitaan? Sudah pasti tidak ada yang menyukainya. Tetapi suka atau tidak suka, penderitaan itu pasti akan dialami dan harus siap untuk dihadapi oleh siapapun. Saudaraku, bagaimana cara kita menghadapi penderitaan itu? Kita mau diajari, jangan fokus pada masalahnya, tetapi fokus pada bagaimana cara menghadapinya. Orang percaya tidak terfokus pada masalah yang terjadi, tetapi fokus pada tindakan yang patut diambil untuk menghadapinya. Saudaraku, mari tunjukkan dan kembangkan sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, yakni bersabar dalam penderitaan. Artinya orang percaya diperintahkan untuk menunjukkan kesabaran meski menanggung penderitaan. Sikap sabar harus terus dibangun dan dikembangkan. Yang kedua, teguhkan hati untuk tetap percaya dalam menghadapi penderitaan. Orang percaya mungkin juga dapat menjadi goyah karena pergumulan. Untuk itu tetap teguh dan setia berpegang pada iman. Karena Tuhan kita tidak pernah lalai menepati janjinya untuk menolong umatnya. Yang ketiga, jangan mengeluh agar tidak saling menyalahkan. Karena orang yang mengeluh tidak akan membangun siapapun, malah bisa saling menyalahkan atau menjatuhkan. Saudaraku, kesabaran dan ketekunan akan menuai berkat dan pemulihan. Mengapa orang percaya harus bersabar, teguh hati, dan tidak mengeluh dalam menghadapi penderitaan? Karena apa yang ditabur itu juga yang dituai. Jika yang kita tunjukkan cenderung negatif dalam menghadapi penderitaan itu, maka hasil yang dituai itu juga. Sama dengan sebaliknya, jika yang nampak adalah kesabaran, keteguhan hati, dan tidak berkeluh kesah, maka yang dihasilkan adalah berkat dan pemulihan. Saudaraku, bagaimana penderitaan yang dialami Ayub? Ini adalah contoh bagi kita untuk tetap sabar dan tekun dalam menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam menghadapi penderitaan, bersabar, teguhkan hati,
dan jangan mengeluh, maka segala penderitaan kita akan dapat kita hadapi bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan dan kasih setia-Mu yang tetap kami rasakan dari hari ke hari hingga pada hari ini. Kami menaikkan syukur kami karena semua yang Tuhan berikan baik adanya untuk hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami tetap bisa menghirup udara dan bahkan kami menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Firman-Mu mengajari kami hari ini agar kami selalu mampu bertahan di segenap persoalan yang kami hadapi. Ajar kami untuk tidak terfokus kepada persoalan yang ada, tetapi kami lebih mengarahkan hati kami untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang kami hadapi saat ini. Dengan kesabaran dan ketekunan kami untuk datang di hadirat-Mu. Kami masing-masing memiliki persoalan hidup yang berbeda, tetapi satu yang kami yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Untuk yang sedang bergumul dalam hal perekonomian, Tuhan bantu saudara-saudara kami, terutama untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak yang terkasih. Kami hanya berserah kepada-Mu. Engkau sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan. Wujudkan cita-cita anak-anak kami sesuai dengan rencana Tuhan, karena setiap yang Tuhan rencanakan baik untuk kehidupan anak-anak kami. Berikan mereka kepintaran, hikmat, dan kebijaksanaan bagi anak-anak kami. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami tidak dapat menjaga sepenuhnya anak-anak kami, tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak akan lepas dari mereka. Jauhkan anak-anak kami dari kelakuan yang merusak mental mereka. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.